Halo semua, kali ini kita akan membuat eggplant stick atau eggplant nugget. Bahannya sangat mudah. Nanti kita akan membuatnya dengan dua cara. Yang satu kita goreng dan yang satu kita bakar. Bahan-bahannya sangat mudah dan biasanya anak-anak sangat suka. Yuk kita lihat bahan-bahannya. Ini adalah bahan-bahannya yang akan kita buat. Ya, ini terong, kemudian telur, kemudian cabai kering, kemudian daun bawang, terus ini ada merica, terus kemudian ini ada garam, ini ada biji wijen, tapi ini dipakai optional saja, boleh dipakai boleh tidak. Chicken stock, kemudian ini ada tepung jagung. Ini nggak sampai 1 cup, kemudian kita campurkan dengan tepung beras. Terong setelah kita kupas, kita potong. Ini ada bagian tebal nanti kita akan lumuri dengan tepung dan kita goreng. Nah, untuk yang akan kita oven, itu terongnya lebih tipis supaya lebih cepat matang, jadi tidak terlalu gosong atau tidak terlalu lama nanti kalau di dalam oven. Nah, kita sudah dapatkan irisan terong seperti ini. Terong yang akan kita bakar ini size-nya lebih tipis dan lebih kecil. Kenapa? Karena waktu dipanggang supaya lebih cepat matang dan tepungnya tidak cepat hangus. Sedangkan untuk yang digoreng hanya sedikit lebih besar karena kita bisa balik-balik dan kita bisa kontrol kapan akan menguning. Nah, sekarang kita akan buat campuran dari bahan-bahannya. Jadi yang pertama kita taruhkan tepung jagung, kemudian tepung beras. Kenapa tepung beras dicampurkan dengan tepung jagung? Untuk memberikan efek lebih keras, karena kita tahu kalau terong itu setelah masak cenderung lunak, jadi kita perlu structure, jadi dibuat lebih keras. Nah, ini terong jadi kita akan mengolah terong yang akan digoreng. Jadi pertama kita cuci dulu. Tadi terongnya kita cuci dulu dengan air. Maksudnya adalah untuk menambah volume air dalam terong sehingga nanti akan lebih mudah mengabsorb tepung. Nah, kita taruh dulu di tisu, agak sedikit dikeringkan. Ya. Oke. Agak sedikit dikeringkan. Kita tunggu sebentar. Kita tambahkan sedikit garam, kemudian pepper, kemudian chicken stock. Ya. Nah, tapi saya akan tambahkan sedikit cabai kering. Ya, kembali. Kalau ada yang suka misalnya mau menggunakan cabai yang fresh, itu silahkan, atau mau lebih pedas sehingga diberikan lebih banyak, itu juga boleh. Nah, terong ini yang tadi setelah cuci dan kita tiriskan, kita
gulingkan dalam tepung. Kemudian kita pindah ke telur, terus kemudian ke tepung lagi, telur. Ya, seperti ini. Ya, berikutnya jadi intinya ini adalah membaluri terong dengan tepung dan telur. Jadi bisa 2 kali atau 3 kali, terserah ibu-ibu ya. Kalau mau 4 kali juga nggak apa-apa. Jadi dia akan lebih tebal. Jadi pertama ke tepung dulu, kemudian ke telur, kemudian kita lakukan berikutnya. Kita lanjutkan. Ya. Ini seperti ini kan, kita lihat telurnya keluar ya. Kita bisa kembali menguleni lagi dengan tepung. Ini dengan tepung. Setelah tadi stik terong kita masukkan, kita taruh di tepung, ke telur, ke tepung lagi, ke telur, baru kita taruh di tepung panir. Setelah proses itu kita lakukan, kita akan bagi dua. Yang sebagian kita akan bakar, kita akan bakar. Jadi kita akan lihat bagaimana perbedaan rasanya. Ya. Ini dibakar tidak terlalu lama ya, kira-kira di oven kira-kira sekitar 15 menit. Ini kita akan masukkan ke dalam oven. Kita taruh di 180 derajat selama 10 menit. Kita ada sisa sebagian. Nah, ini kita akan goreng dengan minyak. Yuk, kita goreng. Kita akan taruh minyaknya. Prinsip yang pertama adalah stik terongnya itu harus terendam dengan minyak. Jadi kita berikan minyak agak banyak. Ya, kita tunggu sampai panas. Sekarang kita akan melakukan penggorengan. Tips dalam menggoreng ini adalah kita nggak boleh menaruh terlalu banyak, karena kalau menaruh terlalu banyak suhu akan turun, terus kemudian proses pemanasan jadi lebih lambat. Ya, ini kita balik-balik. Kalau yang di rumah ada deep fry, itu juga kita bisa pakai deep fry. Akan lebih mudah, jadi tidak terlalu repot untuk membalik-balik. Tapi pakai pan seperti ini juga oke. Yang penting tipsnya adalah minyaknya harus diberikan lebih banyak. Kemudian kram di sini saya pakai yang warna putih. Biasanya di pasaran ada yang warna kuning atau ada yang warna off-white seperti ini. Ya, itu yang mana saja nggak apa-apa, tapi saya senang yang putih ini karena dia kalau digoreng
lebih kelihatan kering, crunchy. Nah, ini bisa dibeli di toko-toko Asian grocery atau di pasar. Ya, kita tunggu sebentar. Di sini kita lihat ya, ini saya ada buat ini yang proses pengulangannya sampai 3 kali. Ini kelihatannya lebih besar, tapi yang hanya proses pengulangannya hanya 2 kali seperti ini. Dan ini hanya saya lakukan 1 kali. Ini sengaja saya bedakan supaya bisa terlihat bedanya. Idealnya sih dibuat 2 atau 3 kali maksimum. Tapi kalau misalnya seleranya pengen lebih besar sehingga rasanya lebih crunchy, kita bisa buat berulang lebih banyak, 5 kali seperti itu. Ini sepertinya sudah matang. Ini kita angkat, kita tiriskan dulu di kertas tisu agar minyaknya turun ya. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Jadi ini saya suka kalau yang crunchy ini dibuat agak sedikit overcook. Tapi kalau ibu-ibu senang warnanya tetap gold, nanti kita buat ini lebih gold. Kita sekarang cek yang di oven, sudah lebih dari 10 menit. Ovennya kita matikan. Kita lihat hasilnya, ya perfect. Ya. Kemudian ini yang dari hasil pengopenan tadi. Ya, ini kelihatan kalau kita bedakan, kalau kita lihat warnanya lebih muda, lebih terang karena dia tidak mengalami proses kena minyak ya. Jadi ini langsung kita oven, jadi warnanya lebih light. Nanti kita akan coba ya, bagaimana perbedaan antara yang digoreng dengan yang dibakar. Ini biasa kita bisa berikan garis di sini. Kemudian ini kita kasih saus tomat sama mayones, atau bisa juga kita makan dengan sambal atau dengan colekan yang lain sesuai dengan selera. Ya. 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 Ini sudah siap. Jadi satu terong, cara pengolahannya sama, tapi proses akhirnya berbeda. Yang ini digoreng, kemudian yang ini dibakar. Baik, kita coba bersama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.